Bagaimana teknik pengukuran yang benar supaya menghasilkan pengukuran yang akurat? Pertama, sebelum memulai pengukuran, pastikan bahwa alat ukur yang digunakan selalu terkalibrasi atau berada pada angka 0. Yang kedua, pastikan alat ukur yang digunakan sudah mengukur secara tepat. Misalnya, stopwatch dinyalakan tepat pada saat percobaan mulai dilakukan dan dihentikan tepat pada saat percobaan telah selesai. Selanjutnya, selalu catat hasil pengukuran disertai satuannya. Gunakan simbol satuan yang benar. Yang keempat, hindari kesalahan paralaks, di mana pengamatan tidak dilakukan sejajar dengan skala benda terukur. Mata pengamat perlu sejajar dengan pembacaan skala pengukuran. Dan terakhir, segera mencatat hasil pengukuran. Kita bahas soal tentang jangka sorong. Perlu teman-teman ingat kalau jangka sorong itu punya dua skala. Bagian atas nih, ini namanya skala utama. Kalau yang bawah, ini namanya skala nonius. Untuk menentukan nilai yang ditunjukkan oleh jangka sorong, kita perlu tahu dulu skala utamanya berapa. Caranya adalah, perhatiin di sini ada angka 0 yang bawah, terus di atasnya ada garis-garis kan? Cari garis di atas sebelum angka 0 yang bawah. Nah, ini kan angka 0 yang bawah. Garis di atas sebelumnya adalah garis yang ini. Oke, nah garis ini menunjukkan angka berapa? Ini kan 2, berarti ini adalah 2,1. Nah, yang ini berarti 2,2. Berarti skala utamanya adalah 2,2 cm. Kemudian, untuk menentukan skala nonius, di sini karena ada garis bawah dan garis atas, cari ini teman-teman garis bawah dan atas yang lurus banget. Jadi garis atas sama bawahnya itu lurus. Garisnya yang mana? Cari. Dari sini, nah ketemu nih, lihat. Ini kan lurus banget. Ini menunjukkan angka berapa? 0, 1, 2, 3. Nah, yang garis ini menunjukkan angka 3. Jadi kita tulisnya gini, 3 dikali 0,01. Harus dikali 0,01. Berarti 3 dikali 0,01 itu berapa? Jadinya adalah 0,03. Satuannya sama, sentimeter. Nah, untuk menentukan skala yang ditunjukkan oleh jangka sorongnya, teman-teman bisa langsung jumlah di sini. 2,2 ditambah 0,03. Berarti di sini bisa hitung manual 3. Di sini 2 tambah 0 adalah 2, nah 2 tambah 0-nya juga 2. Satuannya adalah sentimeter. Artinya, angka yang ditunjukkan oleh jangka sorong ini adalah 2,23 cm. Nah, terus ada email yang masuk nih teman-teman dari pertanyaan teman-teman di sini. Katanya ini berapa ya angka yang ditunjukkan oleh jangka sorongnya? Nah, caranya masih sama. Ingat yang atas adalah skala utama dan yang bawah namanya apa? Skala nonius ya. Kita cari dulu skala utamanya. Tadi caranya gimana? Cari garis yang di atas sebelum angka 0 yang bawah. Ini adalah angka 0 yang bawah. Nah, sebelumnya yang mana garisnya? Ini emang lumayan tricky nih teman-teman. Soalnya ini mepet-mepet banget ya. Kakak zoom dulu. Nah, garisnya kan ini angka 0 nih. Garis sebelumnya itu adalah yang ini. Ini menunjukkan angka berapa? 0, 0,1, 0,2, 0,3. Yang berarti skala utamanya adalah 0,3 cm, jangan lupa. Kemudian skala noniusnya. Caranya tadi gimana? Cari garis atas dan bawah yang benar-benar lurus banget. Karena di sini lumayan susah ya teman-teman, karena nih, mepet-mepet banget gitu. Jadi kita coba zoom. Mana nih yang lurus? Jeng. Nah, ketemu nih. Ini benar-benar lurus banget nih teman-teman. Ini menunjukkan angka berapa? Nah, yang perlu hati-hati di sini, ini skalanya beda sama jangka sorong yang tadi. Lihat, ini angka 7, ini angka 8. Dan di antara ini ada 4 garis. Artinya, setiap garis kecil ini nilainya 0,2. Ya, jadi ini adalah 7, ini 7,2, ini 7,4. Nah, yang ini nih 7,4. Sehingga skala noniusnya adalah 7,4 dikali 0,01. Berapa ini? Hasilnya adalah 0,074. Satuannya sentimeter. Nah, skala totalnya berapa? Kita jumlahkan. Berarti ini 4, 7, 3, ini koma, ini 0 ya. Satuannya adalah sentimeter.
Berarti angka yang ditunjukkan oleh jangka sorong ini adalah 0,374 cm. Cara menghitung hasil pengukuran dari mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup punya dua skala. Yang di sebelah sini ini namanya skala utama. Yang di sini ini namanya skala Nonius. Untuk menentukan nilai hasil ukur akhirnya, pertama kita harus tahu dulu nilai skala utamanya berapa. Lihat, ini garis pembatasnya. Garis sebelum garis pembatasnya tuh garis yang ini. Nah, ini menunjukkan angka berapa sih? Karena di sini 4, artinya yang bawah sini adalah 4,5. Berarti skala utama yang ditunjukkan adalah 4,5 dalam satuan milimeter. Udah tahu nilai skala utama, lanjut untuk menghitung skala Noniusnya. Untuk menentukan skala Nonius, angka depannya tulis dulu 0,01 dikali. Nah, angka yang ditunjukkannya ini adalah garis yang di sini yang tepat lurus dengan sumbu utama. Nah, ini sumbu utama. Yang lurus mana? Ini nih yang lurus. Nah, ini menunjukkan angka berapa sih? Lihat, sebelumnya kan di sini 10. Tambah 1 di sini berarti ini adalah 11. Berarti kita kalikan dengan 11. Nah, 0,01 dikali 11 berapa? 0,11. Satuannya sama, milimeter. Maka hasil yang ditunjukkan totalnya kita jumlahkan. Di sini 1, 5 tambah 1 adalah 6, ini komanya tetap 4 tambah 0 adalah 4. Dalam satuan milimeter. Berarti angka yang ditunjukkan oleh mikrometer sekrup di sini adalah 4,61 mm. Nah, kalau mikrometer sekrup yang ini gimana cara menentukannya? Pertama, tetap kita cari dulu skala utama. Skala utama adalah garis yang di sini sebelum pembatasnya. Garis sebelumnya tuh kan ada di sini. Ini tepat menunjukkan angka berapa? Angka 4. Berarti di sini kita tulis 4 mm. Kemudian skala Noniusnya kita tulis dulu 0,01 dikali. Angka yang ditunjukkan oleh Noniusnya berapa? Ini sumbu utama. Tarik garis-garis-garis. Nah, garis yang lurusnya kan yang ini. Ini menunjukkan angka berapa? Menunjukkan tepat angka 30. Berarti dikali 30. Sama dengan, ini hasilnya berapa? 0,01 dikali 30. Hasilnya adalah 0,3. Satuannya adalah milimeter. Berarti kalau kita jumlahkan, hasil pengukurannya adalah 4,3 milimeter. Kalau mikrometer sekrup yang ini menunjukkan angka berapa ya? Boleh tulis di kolom komentar. Gimana cara mengkonversi satuan dari massa jenis gram per cm kubik ke kilogram per meter kubik? Jadi di sini misalkan ada massa jenis dari minyak yang nilainya adalah 0,8 gram per cm kubik, perlu kita ubah nih ke kilogram per meter kubik. Caranya gampang, tinggal kalikan dengan 1000. Sehingga di sini kalian bisa tuliskan dulu 0,8-nya, kemudian kalikan dengan 1000. Selalu dikalikan dengan 1000 ya. Makanya hasilnya adalah 0,8 kali 1000 adalah 800. Sekarang satuannya menjadi kilogram per meter kubik. Ini cara cepatnya. Kalau kalian mau tahu ini caranya dari mana, kalian bisa simak lanjutan videonya. Kita akan mengkonversi nilai 0,8 ini. Maka 0,8-nya kita tuliskan dulu, kemudian tuliskan kali. Nah, gram ini akan kita ubah ke kilogram. Caranya adalah kalian bagi dengan 1000 atau boleh tuliskan dengan 1 per 1000. Kemudian karena di sini ada per, kalian tulis lagi pernya. Nah, centimeter pangkat 3 diubah ke meter pangkat 3 itu sama dengan dibagi dengan 1 juta atau 1 per 1 juta. Di sini bentuknya boleh diubah menjadi 0,8 dikali 1 juta per 1000. Nah, di sini nolnya kita coret sehingga jadilah 0,8 dikali 1000. Makanya ini asal muasal kenapa dikalikan dengan 1000. Sehingga sama aja 0,8 dikali 1000 adalah 800 dalam satuan kilogram per meter kubik. Nah, gimana cara mengkonversi dari satuan kilometer per jam ke meter per sekon? Karena dalam fisika ini sering banget ya dipakai dari kilometer per jam, terus nanti kita butuhnya meter per sekon gitu ya. Cara gampangnya untuk mengkonversinya adalah, ini angka 72 bisa teman-teman tulis dulu, 72 gitu ya. Sekarang teman-teman ingat nih, kilometer diubah ke meter, itu caranya gimana? Pasti teman-teman kalikan dengan 1000 kan? Oke, jadi di sini kita kalikan dengan 1000. Nah, karena di sini ada pernya, kita tulis pernya di sini. Kemudian dari jam ke sekon. Kalau dikonversikan berapa tuh? 1 jam itu adalah 3600 sekon. Berarti di sini kita tulis 3600. Nah, di sini 00-nya bisa dicoret
Oke, biar lebih gampang lagi di sini teman-teman bagi 72 dibagi 36 itu berapa? 2 ya. Sisanya bisa teman-teman kalikan di sini 2 dikali 10 yang ini kan yang belum dicoret. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 20. Nah, berarti 72 km per jam ini sama dengan 20 meter per sekon. Kalau misalkan kita ganti 90 km per jam, berapa meter per sekon? Nah, teman-teman bisa tulis aja di sini berarti 90 dikali 1000 dibagi 36. 3600 maksudnya ya. Ini 00-nya bisa dicoret, jadi 90 dibagi 36 berapa? 2,5 ya. Nah, 2,5 ini dikalikan dengan 10, berarti hasilnya berapa nih? Jadi hasilnya adalah 25. Nah, berarti 90 km per jam ini sama dengan 25 meter per sekon.